Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita harus menikmati ibadah itu. Kita harus datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Amin. Nah, begitulah kita cara menikmati Tuhan. Jadi bagaimana Rasul Yohanes bisa dekat dengan Tuhan karena dia senang mendekati Tuhan, menjamah Tuhan, bahkan menikmati Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan wahyunya kepada dia. Sebab itu wahyu itu sudah selesai Bapak Ibu saudara Tuhan. Sudah diberitahukan semua lewat firman-Nya kepada Rasul Yohanes. Bahwa dia sudah datang, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Semuanya sudah diberitahukan. Hari ini Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana kita menikmati Tuhan, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini menjadi ujian bagi orang yang percaya yang sejati. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6, bahkan kita lanjutkan sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-6 firman Tuhan, kalau Bapak Ibu ada di layar, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-10. Di situ ayat ke-8, saya tambahkan ayat 10. Sudah ada di layar? Ya, Bapak Ibu baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, itu dia. Ayat yang ke-6 ini berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia atau seseorang ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ujiannya bagi orang percaya. Banyak kali orang percaya berpikir ujian kita adalah tentang makan minum, tentang hari depan, tentang apa yang kita hadapi setiap hari. Tapi firman ini berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahwa siapapun yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Kristus, ia harus hidup dengan cara yang sama seperti Yesus hidup. Itu maksudnya, dengan cara yang sama seperti Yesus hidup. Mungkin gak? Mungkin gak kita bisa hidup seperti Yesus? Rasanya tidak mungkin. Tapi ternyata Rasul Yohanes mengatakan itu mungkin. Karena itu Rasul Yohanes menuliskan ini. Bukan sesuatu yang mustahil, tapi mungkin dikerjakan. Tapi kita harus berjuang menjadi seseorang yang percaya, yang sejati. Jadi tidak hanya percaya, tapi percaya sejati. Nah, itu dia. Kita harus berjuang untuk itu. Masalahnya, yang sering timbul di dalam hidup kita ini adalah Yesus yang kita imajinasikan seperti kita mau. Kalau kita mungkin mengikuti Prabowo, maka Yesus yang kita gambarkan itu adalah Yesus yang seperti kita mau. Yesus yang memilih Prabowo. Kalau kita mungkin mau memilih Ganjar Pranowo, maka Yesus yang kita gambarkan itu adalah Yesus yang mengasihi Ganjar Pranowo, sehingga harusnya Ganjar Pranowo yang jadi presiden. Semuanya bisa kita lukiskan atau gambarkan, imajinasikan dalam hati kita. Bahkan budaya pun kita bisa, Yesus yang kita gambarkan itu seperti yang kita mau.
Maka Allah itu pun bisa kita mau atur dalam pikiran kita. Kita bunuh orang, kita bilang Allahu Akbar. Bisa kan? Kita mengutuki orang, kita bilang dalam nama Yesus. Kita bisa imajinasikan. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Katakan kiri kananmu. Itu bukan Yesus yang asli. Bukan Yesus yang engkau imajinasikan seperti keinginanmu. Yesus yang asli. Tapi Yohanes berkata bahwa hidup seperti Yesus adalah mungkin. Bukan seperti cita-cita, melainkan realitas bagi orang-orang yang benar percaya dan tinggal dalam Dia. Sehingga dikatakan wajib hidup seperti Kristus. Seperti lagu yang terakhir dari baitnya tadi yang dinyanyikan. Seperti Kristus. Seperti Kristus. Itulah sesungguhnya Bapak Ibu yang menjadi ujian bagi kita. Nah, Yesus yang asli itu yang bagaimana? Yesus yang asli itu, slide yang berikutnya. Nah, ikutin aja slide-nya. Nah, Yesus yang asli itu yang ini. Yang Dia berinkarnasi, datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu Dia dikorbankan di kayu salib menjadi pendamaian yang sempurna untuk dosa dunia. Dan Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia mencurahkan rohnya, dan Dia akan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus yang datang, Allah yang datang menjadi manusia, dan Yesus yang menebus kita, dan Dia yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Itu Yesus yang asli. Bukan seperti yang kita pikirkan, oh Yesus yang saya mau adalah yang menjawab doaku. Bukan. Yesus yang saya mau adalah yang membenarkan pendapatku. Bukan. Tapi berjalan bersama dengan Yesus itu adalah berjalan dalam cara hidup Yesus. Cara kasih Bapak Ibu sama Tuhan. Slide berikutnya. Cara Yesus berjalan adalah cara kasih. Jadi kasih yang tanpa syarat. Nah, kasih yang menyentuh penderita sakit kusta. Kasih yang makan bersama orang yang dikucilkan. Kasih yang menjangkau domba yang hilang meski dia jauh. Dan Dia yang berbicara dengan jelas kepada orang-orang Farisi dan mengungkap kesalahan mereka. Dan yang membasuh kaki murid-murid menjadi teladan daripada kasih itu sebagai pengorbanan yang nyata. Waktu anak saya nikah kemarin itu kita bikin video. Lalu saya harus berpikir secara orang tua tapi juga secara pendeta untuk membuat satu narasinya. Dan di sana ada saya katakan engkau harus jadi imam. Imam itu tidak memerintah, tapi seperti Yesus yang membasuh kaki. Kalau engkau salah, engkau yang pertama meminta maaf. Kalau engkau yang harus melayani sekalipun capek, engkau orang yang pertama melayani. Yesus lakukan itu semua. Amin. Saya jujur seringkali dihakimi Bapak Ibu saudara Tuhan. Tapi saya berusaha selalu yang pertama minta maaf. Saya belajar untuk meminta maaf terlebih dahulu. Waktu Bapak saya datang dari Medan, lalu saya malam itu dihakimi. Karena saya bikin pesta tanpa adat, Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya dituduh kamu memutus keturunan. Saya bilang saya tidak pernah memutus keturunan. Dari 6 anaknya Bapak, siapa yang paling bertanggung jawab dari ke-6 itu? Kalau saya memutus keturunan, maka saya pergi sesuka hati saya. Tapi bukan soal adat atau tidak adat. Lalu saya katakan, apakah Bapak dari kami ber-6 ada satu yang tidak diadati? Apakah yang terakhir itu Bapak berusaha juga diadatin? Dia bilang berusaha. Saya kunjungin family-familinya. Tapi familinya gak setuju. Hari ini sama. Bukan saya tidak setuju. Tapi saya mengasihi besan saya. Dia tidak mau adat, saya setuju dengan dia. Lalu kami salaman. Berarti kita sama kan? Tidak ada yang perlu dipertahankan dalam hidup ini. Cara hidup Yesus bukan cara hidup ego.
seperti yang ku mau, seperti yang kupikirkan. Bukan. Cara hidup Yesus adalah cara kasih. Bagaimana supaya berdamai. Kalau engkau ada di mana-mana, tunjukkan perdamaian itu. Tunjukkan perdamaian itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tunjukkan perdamaian itu. Beberapa minggu yang lalu, dari Rayon 5 menunjuk saya supaya maju sebagai ketua BPD Bekasi, ketua Badan Pekerja Daerah, para pendeta, memimpin para pendeta. Saya cuma bilang begini, saya sudah berdoa naik ke menara doa SICC. Saya tidak mempunyai dorongan untuk menjadi hal itu. Tapi juga bukan karena itu. Saya tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti orang berpolitik. Saya mau yang tulus. Saya mau semua yang murni hati. Menjadi pemimpin bukan karena nama. Tapi menjadi pemimpin adalah pengorbanan dan harus rela menderita. Kalau itu maunya kalian buat saya mau. Tapi kalau mau berpolitik, berkampanye, visi misi, saya nggak mau. Kalau kalian memilih saya harus bulat hatinya. Bukan karena kampanye. Bapak Ibu, tantangan kita di dalam hidup ini adalah kasih. Suami istri, tantangan yang paling berat adalah bagaimana mengasihi, saling mengasihi. Kemarin waktu acara anak saya, karena mereka sudah kita sediakan rumah, lalu kita panggil saudara-saudara untuk ngasih apa biasalah orang Batak itu kalau rumah baru kita kasih nasihat-nasihat. Saya cuma bilang, kalau engkau mengasihi istrimu sebenarnya perjalananmu sudah selesai 50%. Kalau engkau mengasihi suamimu perjalananmu sudah selesai 90%. Sisa 10%. Ada Yesus di sana seperti kitab pengkhotbah. Kalau 3 tali tidak akan mudah putus. Kalau Yesus ada di tengah-tengah keluargamu, itu akan menyelesaikan semua masalahmu. Persoalannya bagi Bapak Ibu, adakah Yesus di tengah-tengah keluarga kita? Kita bilang kita mencintai Yesus, tapi ketika kita bersoal-soal dengan suami istri, kita ngotot dengan maunya kita. Kadang-kadang tanpa sadar, kita seperti lebih daripada anak kecil. Kalau anak kecil kan kalau ribut kan rampok-rampokan. Saya melihat itu. Sebagai gembala saya melihat itu. Suka kita rampok-rampokan. Mauku. Kalau kita tonton itu sebenarnya seperti anak kecil, enggak lebih masih memaafkan anak kecil. Itu tantangan kita Bapak Ibu Saudara. Itu tantangan orang yang percaya. Oleh sebab itu kasih yang Yesus tunjukkan itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang berani karena kebenaran. Bukan berani karena benarnya dia sendiri, tapi karena kebenaran. Yaitu firman Tuhan yang setelah dinyatakan bagi hidup manusia di bumi ini. Dan kasih yang kerendahan hati seperti tadi murid-murid dibasuh kakinya. Beberapa kali saya basuh para diaken di sini. Sebagai teladan saya basuh kaki para diaken dan banyak yang tersentuh hatinya. Tapi sesungguhnya itu hanya simbol, Bapak Ibu. Yang terutama adalah bagaimana kita melayani orang lain, mengasihi orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya maaf ya, waktu kemarin pesta itu ternyata juga ada muncul juga hal-hal yang bagi saya sepertinya ya bagaimana ya, saya harus tahan hati saya. Saya salah, tidak mengundang semua jemaat ke gedung. Tapi memang itu aturan yang sudah wedding organizer-nya bilang nggak boleh ya Pak lewat dari 800 ya. Bahkan saya suruh batalin. Tiba-tiba saya ditelepon sama kawan saya. Kenapa kamu nggak undang aku? Aduh ampun, jawabnya bagaimana? Karena sebenarnya dia udah di dalam list semua, tapi karena disuruh batalin. Jadi saya batalin beberapa teman-teman saya nggak bisa datang.
Lalu kita juga diskusi gimana ya dengan jemaat. Ya sudahlah, gak mungkin kita undang semua. Itu kawanmu aja berapa? Karena 250 orang itu kali 2 kan udah 500 kawan saya. Belum kawannya Bu Rita, belum saudara kita, belum saudaranya dari pihak perempuan. Wah, kita bingung sebenarnya itu. Tapi gedung dan paket yang kita ambil juga itu cukup mahal, hanya 800 orang. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tidak diundang di gedung, saya tetap undang di gereja, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai sakit hati. Ya mohon maaf, begitulah kemampuan sementara. Ya, baik. Ternyata Bapak Ibu saudara Tuhan, mengasihi itu bukan perintah yang baru, tapi perintah lama. Sebab itu di dalam Imamat pasal yang 19 dikatakan, nah ini dia, kasihilah sesamamu, dan itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi hukum di Israel, supaya mengasihi sesama. Tapi pada waktu perjanjian lama orang Israel mengasihi gak? Mengasihi gak orang Israel? Halo? Mata ganti mata? Apalagi? Gigi ganti gigi. Itu kan ada di dalam perjanjian lama. Mengasihi gak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mengasihi gak? Padahal ada hukumnya. Itu sebabnya Yesus harus datang untuk memperbaharuinya. Tidak untuk menghilangkan itu, tapi menunjukkan teladan itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Sebab di dalam perjanjian lama tidak ada teladan yang bisa dilihat seperti itu. Para pemimpin, Musa, Yosua, siapa lagi? Para pemimpin dan lain-lain, semuanya berperang kan? Semuanya berperang. Halo? Semuanya berperang. Kalau orang berperang artinya apa? Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi Yesus datang tidak untuk berperang, Bapak Ibu. Itulah hebatnya Yesus. Coba periksa nabi-nabi yang lain. Berperang enggak? Berperang. Gagal untuk mengasihi. Tapi Yesus datang tidak untuk berperang. Tapi dia datang untuk memperdamaikan kita semua. Maka itu kalau kita berjalan seperti Yesus, maka kita harus seperti dia. Tidak untuk berselisih paham, tidak untuk berdebat, tidak untuk mengambil kepentingan untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita menjadi pendamai. Itu sebabnya dikatakan supaya kita menjadi terang dan garam. Amin. Terang dan garam. Terang itu membuat enak, memberi rasa yang baik. Garam itu memberi rasa enak, garam itu membuat dia tahan lama, dan terang itu menyingkirkan kegelapan. Nah, itu sebenarnya kita, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ini ujian yang benar-benar kita alami dalam setiap momen hidup kita. Saya nggak tahu kembali dari tempat ini, engkau yang suami istri atau engkau yang berdagang atau engkau yang apa, semuanya kalau muncul itu ingatlah, saya harus hidup seperti Kristus. Amin. Saya harus hidup sebagai Kristus, menjadi pendamai, bukan untuk berperang, untuk berselisih paham, bukan. Nah, 6 cara Yesus untuk memperbaharui kasih. Mari kita lihat dulu bahwa meski kasih ini bukan hal yang baru, tapi Yesus membawa dimensi yang baru di dalam kasih itu. Yang pertama, penekanan yang baru bahwa Yesus menempatkan kasih di garis depan, menyoroti keutamaan melebihi semua hal lain. Nah, ini dia. Kalau kita hidup seperti Kristus, maka yang pertama kita hidupi adalah kasih. Memang mudah mengatakan itu, tapi dari hari ini taruh di dalam hati kita, keutamaan saya adalah kasih. Dulu kita pernah ibadah padang tuh dulu. Di PIS itu ada saya. Waktu itu saya belum menjadi gembala.
si Opa Joni. Di bis itu ada saya. Maaf ya, saya nggak mengata-ngatain, tapi cuma saya mau lihat bagaimana kasih itu berperan di dalam hidup kita. Lalu ada seorang diaken, kan ada roti itu di mobil. Ada seorang diaken ambil roti, 3 biji diambilnya. Lalu ada seorang ibu di situ bilang, kok saya belum dapat roti? Saya menunggu-nunggu sang diaken tuh memberi rotinya itu, karena kita dibagi satu kan, dibagi satu orang. Dia dapat 3 gitu, dia dapat 3 karena dia yang bagi. Jadi saya lihat dia dapat 3. Si ibu yang dia agak di belakang saya itu nggak dapat roti itu. Si ibu tuh bilang, kok saya nggak dapat roti? Nah, suara itu pastilah terdengar karena di bis itu kan paling 8-6 meter itu panjangnya bis. Kalau saya ngomong dari sini kan pasti dengar si Opung ke sana kan. Nah, saya pikir nanti dia akan bergerak memberikan rotinya ke belakang. Nggak dikasih-kasih sampai turun. Saya pikir sudah selesai masalah. Ya sudahlah, berarti si Opung itu, ya memang ibu-ibu agak opung-opung waktu itu. Dia bilang mungkin udah selesai lah, dia terima nggak dikasih roti pun nggak apa-apa. Tapi ternyata pas besoknya sudah pulang dari acara itu di sini, Opung itu nggak datang gereja lagi. Dia bilang tidak ada kasih di gereja itu. Tidak ada kasih di gereja itu. Sang diaken pun pura-pura tidak tahu. Lalu saya kasih tahu dia, kemarin kau ambil roti 3 kan? Itu Opung itu gak gereja lagi gara-gara rotimu gak kamu bagi. Itu rotinya dia loh 1. Kamu kalau bagi 1 masih ada 2, lebih 1 kan? Kita semua dapat 1, kamu dapat 3, kamu ambil dari atas itu, dari tempatnya bis itu. Sang diaken bilang, enggak, itu buat istri saya sama anak saya, katanya. Memang benar, dia ada istrinya, dia ada anaknya juga. Jadi kenapa kurang rotinya, saya bilang gitu. Ya gak tahu, katanya. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir, kalau udah cukup buat saya, udah gak urusan orang lain. Itu bukan kasih, Bapak Ibu. Sebenarnya orang yang tidak beragama, lebih banyak nerapin kasih. Di Jepang, Bapak Ibu, itu kalau ada orang hamil, orang yang lebih tua, ibu-ibu, itu kalau ada laki-laki yang duduk di kereta, dia langsung berdiri, dipersilakan. Kalau ada gurunya di pinggir jalan, dia semua menaruh hormat sama gurunya. Bahkan mobil gurunya pun lewat, dia tahu itu mobil gurunya, dia hormat. Gak hanya itu, tentang kebersihan pun, mereka tahu kalau kotor dia lap. Itu kasih. Tapi komunis Cina tidak mengajarkan itu. Di Cina ada ajarannya kalau ada orang ditabrak mobil di pinggir jalan, tidak boleh ditolong. Tidak boleh ditolong. Karena kalau siapa yang menolong, maka dia kena hukum. Karena komunis mengajarkan tidak boleh mempunyai perasaan terhadap orang lain, rasa iba. Tapi Jepang mengajarkan kasih. Waktu terjadi tsunami di Jepang, itu banyak orang diberikan makanan, tapi orang-orang memberikan dulu kepada yang tua-tua. Dikasih dulu yang tua-tua supaya makan. Anak-anak muda belakangan makannya. Enggak tahu anak-anak muda di sini kalau ada pembagian langsung duluan atau ini. Itu hal-hal yang kecil dalam hidup kita mengenai kasih. Tapi saya percaya pada pagi hari ini, biarlah seluruh jemaat Gebum Anggrek di rumah tangga kita mulai menekan atau membuat prioritas daripada kasih. Yang kedua, makna yang baru. Kalau dulu kan berperang dengan musuh, sekarang kasihilah musuhmu dan berdoa bagi menganiaya kamu. Itu daya tahan. Coba kalau ada orang yang kita benci, bisa nggak kita mengasihi dia? Bisa nggak berdoa buat dia? Itu tantangannya bagi orang percaya. Amin. Kalau istrimu lagi ngomelin, bisa nggak kita berdoa buat dia? Bahkan berdoa di samping dia, Tuhan, biar dia lemah lembut, begitu bisa? Nggak bisa.
Paling-paling dalam hati kita, waduh ini orang ini gimana ini kan gitu. Tapi hari ini kita diberi pengertian. Kalau istrimu ngomel-ngomel langsung berdoa di depan dia. Tuhan berilah kelemah lembutan bagi kami berdua. Pasti dia bingung, dia mau ngomel lagi. Ah sudahlah. Beberapa waktu ini saya selalu belajar gimana ya mengalahkan keinginan daging. Ternyata saya dapat gini, manggil nama Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kali saya beberapa waktu dikotbahkan, saya selalu Yesus, Yesus. Saya harus utamakan dia. Kita harus panggil dia, nama di atas segala nama. Yang bisa mengalahkan seluruh keegoisan kita adalah kasih Yesus. Amin. Jadi sebenarnya cuma dua, pilih ego atau pilih Yesus. Kalau kita pilih ego pasti ada keributan, ada perselisihan, ada pertengkaran. Tapi kalau kita pilih Yesus, paling enggak orang enggak suka pun sama kita, orang mungkin salah paham dengan kita, tapi kita bisa tidur Bapak Ibu. Amin. Masalah yang paling berat adalah ketika kita enggak bisa menguasai diri kita. Pak Leo bilang sama saya, Pak Gem, Pak Puri itu ngomong loh, Pak Gem itu kasar. Pak Gem itu katanya ini, saya dalam hati gini, apa itu Pak Pur itu ngomongin saya? Kira-kira saya bisa tidur gak? Bisa saya gak tidur. Tapi ketika kita panggil Yesus, Yesus engkaulah segalanya begitu. Mau ngomong apa Pak Pur, mau ngomong apa Pak Leo, hari ini aku hanya berdamai dengan hatiku. Tapi aku juga mengampuni seperti Yesus mengampuni. Amin. Ketemu kuncinya, ketemu alat untuk melawan tantangannya, ketemu. Panggil Yesus. Kemudian target yang baru, sesamanya ternyata bukan hanya yang sama dengan kita. Tapi kalau kita lihat bagaimana Yesus mengasihi orang Samaria, bagaimana Yesus menggambarkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu, maka sesama itu sesungguhnya semua ciptaan Tuhan. Nah, semua ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan kalau engkau menjadi orang yang percaya, pelayan Tuhan, maka binatangmu pun engkau harus sayangi. Coba periksa dulu binatang di rumah, banyak kutunya enggak? Kalau banyak kutunya, engkau belum jadi orang yang percaya yang sejati. Ada anjingnya enggak? Ada kucingnya enggak? Coba periksa dulu. Banyak kutunya enggak sampai ke dalam-dalam begitu. Kalau orang yang percaya, sampai binatangnya pun dikatakan, dia harus pelihara dengan baik. Satu kali di Facebook ada muncul tuh. Dulu Jumat kita, kalau di Facebook itu dia buat, gimana ya hamba Tuhan kok punya anjing sampai kutuannya sampai ke dalam, dipotretin itu kutunya. Benar memang, itu kata-kata benar. Kalau kita hamba Tuhan, gak boleh anjing kita sampai kutuan seperti itu. Berarti kita membiarkan yang hidup yang di rumah kita. Sampai ke sana ya. Sampai ke sana loh. Bukti kau mengasihi, binatang pun kita harus kasihi yang ada di rumah kita. Amin. Suatu waktu saya akan datang ke rumah Bapak Ibu. Kalau punya anjing saya mau lihat telinganya. Haleluya. Kedalaman yang baru, inkarnasi dan salib itu adalah upaya terbesar dari Allah untuk menemukan dan menebus kita. Dan kebenaran yang terus menerus, Roh Kudus membangunkan kita berulang kali kepada kasih Allah. Dan yang terakhir dikatakan zaman baru, yaitu kegelapan telah berlalu, terang telah bersinar. Dan kasih Allah adalah satu-satunya kerajaan kekal yang sudah hadir sekarang. Karena kasih itu tidak pernah gagal. 1 Korintus 13 ayat 13 ya, kalau nggak salah, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Karena iman dan pengharapan itu selesai ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Ketika kita sudah dipanggil, maka iman dan pengharapan itu selesai. Tapi kasih kita tetap hidup, bisa dinikmati orang. Amin.
tidak pernah habis Bapak Ibu Saudara Tuhan. Seseorang misalnya dipanggil Tuhan, apa yang diingat? Kasihnya. Kasihnya. Imannya dan pengharapannya selesai bertemu dengan Tuhan. Tapi kasihnya akan diingat orang. Kemarin ada donor darah. Saya langsung teringat Om Boy. Yang dulu orang pertama yang menginisiasi itu donor darah itu. Om Boy dan istrinya Pak David dan Pak Leo, mereka bertiga dari rumah sakit. Saya ingat tuh kita di Siloam waktu itu ada tanda tangan rumah sakit, lalu kita bilang donor darah. Nah, kasih itu hidup terus. Apa yang kau tanam yang baik itu hidup terus. Amin. Hidup terus, makanya tanam yang baik. Tapi kalau engkau tanam yang buruk, maka engkau tua yang buruk, tapi juga engkau tidak diingat sebagai seorang yang memberi kasih. Amin. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Yesus memperbarui kasih itu, dan sekarang itu kasih itu ada yang membuat kita harus pertimbangkan. Coba lihat dulu. Itu sebabnya kasih itu tidak mudah, karena begini. Kadang-kadang kasih itu mengecewakan. Jadi mencurahkan hidup untuk sesama akan mempertemukan kita dengan ketidaksempurnaan manusia. Jadi gini, Ronti mungkin satu waktu saya salah paham dengan dia. Lalu dia pikir begini, gimana ya, saya sudah mengasihi Pak Gembala. Setiap MDPJ kursi saya selalu sediain buat Pak Gembala. Kalau Pak Gembala ini saya selalu ini. Tapi satu waktu saya salah mungkin. Lalu dia akan berpikir, ternyata Pak Gembala gak membalas kebaikan saya ya. Bisa toh? Bisa. Kadang-kadang kita melihat kasih itu mengecewakan. Tapi justru itu membuat kita makin dewasa. Makin punya hikmat. Oh iya, manusia gak sempurna. Manusia gak sempurna. Amin. Jadi gak ada masalah dengan itu. Amin. Jadi mungkin kebaikanmu tidak dibalas. Mungkin apa yang kau sudah tanam kepada orang lain tidak dibalas. Gak apa-apa Bapak Ibu. Karena itu jangan sampai karena mengecewakan maka engkau tidak mengerjakan kasih itu. Amin. Tantangannya. Nah, tapi juga itu menguji kemampuan. Nah, akan menguji kemampuan. Setiap orang dibentuk oleh latar belakang yang berbeda. Ada ras, ada budaya, ada pengalaman. Tapi mengasihi harus menjangkau perbedaan itu. Kemarin saya lihat podcastnya hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa itu. Cuman saya ambil ujungnya aja dari podcast itu. Dia bilang begini, sebenarnya 84% dari pasangan suami istri itu sebenarnya sudah gagal menjadi suami istri yang benar-benar sejati. Sebenarnya mereka sudah cerai, tapi masih menjadi suami istri. 84% pernikahan seperti itu. Sisanya itu sebenarnya yang mampu benar-benar menjadi pernikahan yang sejati adalah hanya mereka yang bisa mengelola perbedaan itu. Jadi ada yang pikir kalau sama hobinya pasti langgeng, sama kebiasaannya pasti langgeng. Enggak, ternyata penelitian. Hanya orang yang bisa memelihara atau mampu untuk ini namanya, apa namanya ya kalau manusia ya, beradaptasi dengan perbedaan itu. Nah, orang yang bisa beradaptasi dengan perbedaan budaya, ras, dan segala macam itu, maka dialah yang bisa bertahan dengan kasih itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak bisa mengadaptasi perbedaan itu, maka kita pasti gagal sebenarnya. Nah, kemudian kasih itu akan membuat Anda lelah. Karena kasih itu butuh daya tahan, sabar, mentalnya, emosionalnya, spiritualnya, fisiknya. Nah, seperti Yesus juga,
dia juga sangat kelelahan dalam pelayanannya. Maka seperti saya temukan banyak orang yang pingin jadi gembala. Saya bilang, kamu punya daya tahan enggak? Saya bilang gitu. Punya daya tahan enggak? Diam. Saya bilang ya, kalau kamu jadi gembala, daya tahan mental, spiritualmu, mampu enggak kamu tiap pagi, 2 pagi, jam 5 pagi, tapi kamu juga harus saat teduh. Mampu enggak baca Alkitab sepanjang tahun? Baru itu dasar-dasarnya. Sekarang mampu enggak kamu berkorban waktumu, berkorban uangmu, berkorban pikiranmu? Itu baru dasar yang di tengah. Yang paling tinggi, mampu enggak kamu kalau dipitnah, dihakimi, dihujat, disalahkan? Mampu enggak mentalmu kuat di situ? Wah, itu mulai dia goyang. Jangan lihat pemandangan orang. Kamu lihat, jadi gembala enak ya. Enggak. Harus punya daya tahan. Jadi suami enak enggak? Harus punya daya tahan. Jadi istri enak enggak? Harus punya daya tahan. Daya tahan kesabaran. Daya tahan untuk emosional. Daya tahan spiritual. Tapi daya tahan fisik juga, Bapak Ibu. Banyak gembala yang sakit. Banyak istri gembala yang kena kanker. Itu penelitian loh. Kenapa? Karena kalau di mimbar oke, seperti tidak ada dosa, tapi di rumah bisa KDRT, Bapak Ibu. Yang korban istrinya. Di mimbar seperti orang kudus, tapi di luar daripada gereja bisa melecehkan perempuan, bisa berselingkuh. Yang korban istrinya. Jadi hari ini kasih itu butuh daya tahan. Engkau harus kuat terus. Mental, spiritual, fisik kita harus kuat untuk kita mengerjakan kasih itu. Amin. Masalahnya cuman itu satu-satunya jalan ke depan untuk kita bertemu dengan Kristus, sang kasih itu. Amin. Cuman itu satu-satunya kita jalannya. Di luar daripada itu tidak ada. Apa buahnya kalau kita mengasihi seperti Kristus? Nah, apa buahnya? Buahnya adalah kesaksian yang hidup. Orang akan bilang, oh iya, benarlah dia hamba Tuhan. Kita menjadi saksi. Gak usah ngomong juga orang sudah tahu. Tapi juga kalau kita semua ini mempunyai kasih, maka ini komunitas yang kuat. Gak mudah goyah. Gak salah sedikit aja di antara kita sudah kabur, pindah gereja. Atau gak datang lagi ke kul karena gak suka lihat mukanya Buduma. Gak mau lagi aku ke kulnya RS itu dah. Gitu. Atau mungkin apalagi? Pak Leo yang khotbah. Nanti aku gak datang kalau Pak Leo. Khotbahnya selalu menuduh saya. Atau Pak Gembala yang khotbah. Malas kalau Pak Gembala yang khotbah. Itu berarti belum berhasil dalam kasih. Kalau kita berhasil, maka kita terus kuat di dalam komunitas itu. Tapi juga membuktikan iman kita kepada Kristus. Amin. Nah, kesimpulannya terakhir. Kasih itu membuktikan iman. Tapi ujian itu sebagai kesempatan yang menjadi panggilan untuk membuktikan kasih kita kepada Allah melalui kasih kepada sesama. Tapi juga ada mahkota kehidupan ternyata. Yang bertahan dalam ujian dan tetap mengasihi akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Dan yang terakhir, iman, ketekunan, dan kasih. Disitulah letak kesempurnaan orang sejati. Orang percaya yang sejati. Kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah pudar. Kasih tidak akan pernah berakhir. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri.